Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong diperhatikan, jika kamu ingin memperbaiki hidupmu, maka awali dari memperbaiki sholat. Di dalam surat Al-Ankabut ayat 45 jelas, wa aqimis sholata, dan dirikanlah sholat. Inna sholata, sungguh sholat, tanha anil fahsya'i wal munkar, mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Di sini menggunakan inna, kepastian. Tersirat bahwa orang yang sholatnya khusyuk. Khusyuk di sini. Saya sudah sholat, tapi kok masih gini-gini aja. Iya, karena sholatnya belum standar sesuai dengan Rasulullah, Quran, dan hadis. Sholatnya masih menurut versinya. Sholatnya masih menurut keinginan dan tanpa sadar menurut nafsunya atau asal-asalan. Inna sholata, sungguh sholat yang khusyuk. Sholat yang sesuai diajarkan Rasulullah itu mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Wala dzikrullahi akbar, sholat itu merupakan zikir yang paling besar, zikir yang paling utama. Wallahu ya'lamu ma tasna'un, Allah itu mengetahui apa yang kalian kerjakan. Allah itu tahu siapa yang sholatnya ingin memperbaiki sungguh-sungguh, dengan orang yang sholatnya asal-asalan, dengan orang yang sholatnya sekedar menggugurkan kewajiban. Allah itu wallahu ya'lam. Ada yang bukan dari pesantren, tapi sungguh-sungguh bacaannya dengan hati, bisa bercucuran air mata, bisa menikmati sholatnya. Ada teman saya yang dari pesantren, sudah tahu artinya, padahal tahu artinya, tapi belum bisa merasakan lezat dan nikmatnya sholat, karena belum ada rendah hati. Jadi niatlah ingin menyempurnakan sebatas maksimal jenengan. Niatkan hidup ingin menyempurnakan, nanti akan dibimbing Allah, didatangkan ustadz, didatangkan buku. Niat menghidupkan, niat ingin menyempurnakan. Ya, masa seusia jenengan disuruh mondok lagi. Saya khawatir pakai pempes nanti. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Ya, ayat ini pasti benarnya. Yang belum pasti benarnya adalah hati kita. Yang belum pasti benar adalah sholat kita. Sering dijumpai saya sudah sholat tapi gini-gini aja. Saya sudah sholat duha tapi warungku masih sepi. Saya sudah sholat tahajud tapi uripku masih gini-gini aja. Kalau ini terdengar Rasulullah, sedih apa senang? Mau tak? Panjenengan membuat Rasulullah sedih. Ya, mari kita belajar yang betul-betul belajar. Sholat mampu menjadikan orang soleh, cerdas, mencegah perbuatan anarkis dan kriminal. Ini saya sampaikan karena pernah di rutan. Kemarin lagi viral, mutilasi. Mojokerto dan Wiyung terkenal. Ya, mau dimutilasi. Energik, inovatif, produksi, dan berprestasi gemilang, dan menjadi manusia yang terbaik, khairun nasi anfa'uhum linnas.
Teman saya dulu mondok di Gresik, pondoknya Ihyaul Ulum. Teman saya itu lagi ngimami di Masjid Gresik. Maaf, digorok oleh makmumnya. Dilarikan ke rumah sakit terdekat, tidak ngatasi. Habis sholat gorok. Ya Allah, itu kira-kira sholatnya tadi itu dendam apa dendam? Ketika itu musim pemilu. Kalau sholatnya betul-betul sholat, gak mungkin. Inna sholata tanha anil faksai wal munkar. Sekali lagi, ayat ini Quran pasti benarnya. Pasti karena diawali dari huruf taukid yaitu inna. Sungguh sholat, ya sholat itu. Inna sholata tanha anil faksai. Nanti bisa nyambung kepada inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguh sholatku, ibadahku, hidupku, matiku. Perhatikan kata inna. Inna sholati, sesungguhnya sholatku. Tolong dibalik, kalau sholat itu yang sesungguhnya. Kalau gerakannya asal-asalan, bukan sesungguhnya. Kalau bacaan asal-asalan, bukan sesungguhnya. Kalau sholatnya itu malas dan angop, jangan berani enggak angop kemudian di depan presiden. Berani nahan sampai well. Tapi kenapa ketika zikir angopnya bebas? Ya, inna sholati. Saya kalau membaca doa ini, bimbing saya sholat yang sesungguhnya. Bukan sekedar kata-kata, inna sholati, sesungguhnya sholatku, bimbing ya Allah, sholat yang sesungguhnya seperti kekasihmu. Tolong jawab, kita ini sudah sholat sesungguhnya apa asal-asalan? Atau sekedar menggugurkan kewajiban. Dan jadikanlah sabar dan sholat sebagai problem solving. Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa alal khasiin. Diteguhkan dengan sabda Rasulullah, idza khazabau amrun wassalah. Apabila Rasulullah itu ada masalah, diselesaikan dengan sholat dan masalah selesai. Kita kan enggak, ada masalah disuruh sholat, masalah kedua atau masalah ketiga, keempat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sholat mana? Bermasalah itu. Kata Allah dan Rasul, selesaikan masalahmu dengan sholat. Kita disuruh sholat, tambah bermasalah. Masih berlawanan, kita nurut siapa? Nurut diri kita nafsu atau nurut Quran dan hadis? Ya, kita masih menuruti keinginan dan nafsu kita. Ini loh masalah manusia, masalah rumah tangga, pekerjaan, ekonomi, hutang, sakit fisik, ada yang punya masalah hukum, ada yang sakit hati. Ini bisa diselesaikan dengan sholat. Selesaikanlah masalah kita dengan sabar dan sholat. Ini kalau diartikan hakikat, minta tolonglah kepada Allah untuk disabarkan dan dibimbing sholat. Kira-kira tinggi mana? Pak Kusari, minta tolonglah kepada Allah terhadap masalah dengan sabar dan sholat. Yang kedua, mintalah kepada Allah untuk disabarkan dan dibimbing sholat yang benar. Jenengan milih yang mana? Kalau milih yang kedua,
bisa disabarkan dan dibimbing sholat, masalah selesai sendiri. Nggak usah dipikir. Banyak sekali orang yang sholat itu motivasinya masalah. Akhirnya di dalam sholat ingat masalah, bukan ingat kepada Allah. Jenengan itu kalau bertamu kepada seseorang bawa masalah, kemudian di ruang tamu pemilik rumahnya ngobrol, jenengan itu khusyuk pada obrolannya apa khusyuk pada masalahnya? Dasar bermasalah. Iya. Jadi silakan ketika sholat itu khusyuk pada obrolannya, khusyuk pada connectingnya, khusyuk pada nyambungnya. Karena tuan rumah sudah tahu kalau Anda itu bermasalah. Sudah tahu, nggak usah dikasih tahu. Dan bahkan Allah itu lebih tahu masalah kita. Kita akan lebih khusyuk pada masalah. Bukan lebih khusyuk kepada connecting, bukan khusyuk kepada nyambung, ya Allah. Jadi perdalam makna ayat ini, minta tolonglah kepada Allah untuk sabar dan untuk bisa sholat. Ini maknanya lebih dalam daripada sibuk pada masalah. Mugi-mugi mboten salah paham. Mugi-mugi mboten salah paham. Minta tolonglah, karena sabar itu berat. Ya, karena sabar itu berat dan sholat itu juga berat. Tidak berat illa alal khosyiin, kecuali yang sudah dikhusyukkan Allah. Ini pentingnya sholat punya ilmu, bukan sholat bonek, bukan bersyariat bonek, tapi pentingnya punya ilmu agar kita itu mampu ilahi anta maksudi waridhoka matlubi a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Engkau ya Allah yang saya tuju, Engkau ya Allah yang saya sembah. Jadi kita sholat itu mencari ketemu yang disolati, bukan ketemu sholat tok. Pelan-pelan. Dengan itu kalau bertamu, ingin ketemu rumahnya, ruang tamunya, apa pemilik rumah? Dengan bertamu ngaji di Pondok Al-Khusyuk ini, kepingin ketemu pemiliknya, apa pondoknya atau bangunannya? Berkunjung ke rumah kekasih, kepingin ketemu rumah kekasih, apa kekasihnya? Ya. Menyembah Allah, kepingin ketemu yang disembah, apa syariatnya? Kepingin ketemu yang disembah, kepingin ketemu yang disujuti, kepingin ketemu yang dizikiri. Nanti kalau ketemu kekasih, seakan-akan hidangan di atas meja itu sirna. Sakit dipahami? Saking ketemunya presiden, sampai lupa semuanya. Mungkin ini yang dimaksud kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Jenengan itu kalau tamunya presiden di ruang tamu di istana, itu pertama kan gini kan. Nanti ketika presidennya itu keluar, semuanya sirna. Kekasih dengan kekasih, kalau ngobrol, semuanya dianggap ngontrak. Dia itu berdua. Sakit dipahami ini? Kullu man 'alaiha fan, semuanya itu fana, semuanya itu sirna.
Yang kekal itu waya beko wajhu rabbika. Yang kekal itu wajah kekasih. Satpam yang ngawasi dianggap debu. Orang tua yang ngawasi dianggap debu. Itulah dasarnya kekasih dengan apalagi Allah. Mugi-mugi paham ya Allah. Sholat itu berat. Ayat ini pasti. Dan kita termasuk. Illa alal khosiin, nanti tidak berat kalau sudah khusyuk. Mugi-mugi paham. Illa alal khosiin. Jadi kata illa itu menunjukkan sedikit. Semuanya lakabiroh. Diperintah sholat itu rata-rata berat kok. Rata-rata berat. Tapi kalau sudah dikhusukkan Allah dengan belajar dan belajar, sholat itu merindukan nikmat dan lezat. Apalagi habis sholat buka HP ada transferan 1 M. Habis sholat jenengan pulang, betul ya Pak Edi ya, jenengan habis ngaji kayak gini. Nanti kalau pulang ada rezeki yang tidak disangka-sangka, pasti kepengin datang lagi. Amin. Kok mesem tok sampean niku? Amin. Habis ngaji pulang ada yang mau umrohkan. Amin. Habis pulang ada yang menghajikan. Amin. Yakin gak kira-kira? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tapi ada syaratnya, Bu. Golek ngantuk. Silakan datang kepada Allah lewat kajian Majelis Taman Surga ini. Lihat saya, Gusti Allah wis ngerti masalah dewe. Gak usah ngomong wis. Gak usah ngomong. Orang itu kalau sudah akrab dengan tuan rumahnya bilang, sing maksud lemari jukuan. Loh, sampean kok ngerti? Oh, aliran kebatinan. Allah itu huwal awwalu wal akhiru waz zahiru wal batin. Jadi aslinya ketika sholat, ketika zikir, sibuklah connect, sibuklah ngobrol. Yang kita ajak ngobrol itu lebih tahu masalah kita. Yakin diselesaikan oleh Allah? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dengan itu kalau datang kepada orang yang maha baik, itu pasti yakin. Dengan itu kalau datang kepada orang yang sangat kaya, pasti yakin kok. Kalau kita datang itu melarat, yakin kok. Kalau kita datang miskin itu tahu kok. Kalau kita datang itu ada masalah, tahu kok. Yakinlah Allah itu lebih tahu daripada diri kita. Yakinlah Allah itu maha baik daripada diri kita. Yakin ya? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Kenapa kita sholat bertahun-tahun kok enggak yakin? Karena belum merasakan connect dengan yang disolati. Kalau sudah connect itu Ibu, jaminan ada rezeki yang tidak disangka-sangka itu pasti. Tapi nun sewu, rizki itu jangan hanya diartikan uang. Kadang berupa materi, kebahagiaan. Lihat suami istri itu senang. Kadang rizki berupa konco soleh solihah. Kadang rizki itu berupa takdir yang menyenangkan. Ibu-ibu tadi ketika berangkat naik mobil seneng apa senep? Temen tak? Jenengan tadi naik pesawat turun di mana kok bisa? Masya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.